Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hindun Suciawati dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Matematika, semester 5 kelas C. Di sini saya akan memaparkan tentang puasa sebagai salah satu tugas individu praktek ibadah. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan juga tekan loncengnya ya, supaya kalian semua bisa tahu update terbaru dari video Hindun. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pokok pembahasan dari materi puasa. Apa saja sih pokok pembahasan yang akan Hindun sampaikan di video kali ini? Yang pertama, definisi puasa. Yang kedua, macam-macam puasa. Yang ketiga, syarat wajib puasa. Yang keempat, syarat sah puasa. Yang kelima, rukun puasa. Yang keenam, sunnah puasa. Yang ketujuh, perkara makruh dalam puasa. Yang kedelapan, perkara yang membatalkan puasa. Yang kesembilan, waktu-waktu yang dilarang berpuasa. Dan yang terakhir, hikmah puasa. Nah, ini adalah pokok pembahasan yang akan Hindun paparkan di video kali ini. Oke, tetap di channel Hindun, jangan kemana-mana ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pokok pembahasan yang pertama, yaitu definisi puasa. Nah, di sini kita semua sudah mengetahui bahwa puasa itu salah satu ibadah utama umat Islam, dan puasa juga salah satu dari 5 rukun Islam. Di antaranya itu ada puasa di situ. Nah, puasa ini apa sih? Puasa itu, dan puasa itu dari kata apa? Puasa itu dalam bahasa Arab berarti asyam atau asyawum, yang mana dari kata soma, yang artinya apa? Yang artinya yaitu menahan diri. Nah, maksud dari menahan diri di sini adalah menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu, dan segala hal yang membatalkan puasa. Nah, hal yang membatalkan puasa nanti kita akan bahas di pokok pembahasan selanjutnya ya. Nah, sejak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, sejak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari berarti kira-kira sampai dari subuh sampai maghrib, dengan niat semata-mata karena Allah Ta'ala. Seperti itu termasuk definisi puasa. Dan selanjutnya dari pokok pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam puasa. Ada berapa sih puasa itu? Macam-macam puasa itu digolongkan menjadi dua, yaitu puasa fardu atau wajib, dan yang kedua puasa tatawwu atau puasa sunnah. Nah, di sini puasa wajib itu ada puasa Ramadan, puasa karena nazar, dan puasa kifarat atau denda. Puasa Ramadan adalah puasa yang dikerjakan di bulan suci Ramadan saja. Selain di bulan Ramadan itu bukan dikatakan puasa wajib atau puasa Ramadan. Nah, puasa wajib di sini maksudnya yang puasa Ramadan ya. Nah, terus yang kedua yang hukumnya wajib itu yaitu puasa karena nazar. Nazar itu kayak saya bernazar, saya berjanji kalau contohnya kalau saya naik kelas saya akan puasa 3 hari. Nah, itu hukumnya wajib untuk melaksanakan puasanya. Nah, yang ketiga yaitu puasa kifarat atau denda. Contohnya misalkan apabila seseorang yang sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh, nah mereka itu
suami istri itu bersetubuh dengan sengaja, maka mereka akan dikenakan dam. Nah, dam di situ ada 2, boleh cara menyembelih seekor unta yang dapat digantikan dengan seekor lembu atau 7 ekor kambing. Dan kalau mereka tidak sanggup, boleh mengganti dengan berpuasa. Dan tiap 1 mud makanan dengan berpuasa 1 hari. Seperti itu. Nah, yang kedua, golongan yang kedua itu ada puasa tatawu atau puasa sunnah. Dan yang kedua yaitu puasa tatawu atau puasa yang hukumnya sunnah. Di sini ada beberapa yang termasuk puasa sunnah, yaitu contohnya puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri. Nah, kita disunahkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Setelah itu puasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu puasa hari Arafah, lalu puasa Muharram, puasa Asyura, puasa Sya'ban, puasa pada bulan Haram, bulan yang dihormati. Terus puasa Senin Kamis yang setiap minggu kadang kita kerjain atau sering kita kerjain. Nah, terus ada juga puasa 3 hari setiap bulan. Nah, itu ada di tanggal 13, 14, 15. Atau yang termasuk puasa sunnah di sini yaitu puasa Daud. Gitu. Oke, pokok pembahasan kita selanjutnya yaitu syarat wajib puasa. Apa saja sih syarat wajib puasa itu? Nah, dalam kitab Safinatun Najah di sini dijelaskan bahwa syurut wujubihi khamsatun. Nah, al-awwalu al-islamu. Nah, di sini syarat wajib puasa itu yang pertama harus Islam, agamanya itu beragama Islam. Nah, yang kedua taklif. Taklif di sini itu berarti baligh atau berakal. Nah, yang ketiga itoqoh. Itoqoh itu artinya mampu, bahwa seseorang itu mampu untuk menjalankan puasa tersebut. Nah, yang keempat yaitu shihah. Shihah itu sehat jasmani dan rohani. Lalu yang kelima itu iqomah. Iqomah di sini artinya mukim atau tidak sedang berpergian. Nah, itu adalah syarat wajib puasa. Itu ada 5: beragama Islam, berakal atau baligh, mampu, sehat, mukim atau tidak musafir. Oke, pembahasan selanjutnya, pokok pembahasan selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Di sini syarat sah puasa itu yang pertama adalah beragama Islam. Nah, yang paling penting dalam syarat sah puasa di sini yaitu harus beragama Islam. Kenapa? Karena puasa termasuk salah satu dari 5 rukun Islam. Seperti mana diriwayatkan hadis Imam Tirmidzi dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, Islam didirikan dengan 5 hal, yaitu persaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, didirikannya sholat, dikeluarkannya zakat, dikerjakannya haji di Baitullah Ka'bah, dan dikerjakannya puasa di bulan Ramadan. Nah, jika di dunia mereka berpuasa dalam keadaan non-muslim atau kafir atau murtad, maka puasanya itu tidaklah sah kecuali jika mereka masuk Islam atau menjadi mu'alaf. Maka sejak hari itulah wajiblah baginya melaksanakan ibadah puasa sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 38, katakanlah pada orang kafir bahwa jika mereka masuk Islam akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, yang kedua dari syarat sah puasa yaitu baligh.
Baligh di sini merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah memasuki usia dewasa atau sudah dewasa. Nah, secara hukum Islam seseorang yang dikatakan baligh itu apabila di sini ada 3. Yang pertama, mengetahui, memahami serta mampu membedakan mana yang baik dan yang benar, itu dikatakan baligh. Lalu bagi laki-laki itu sudah mengalami mimpi basah atau keluarnya mani, sedangkan perempuan itu sudah mengalami menstruasi atau haid. Nah, lalu yang ketiga adalah berakal sehat. Syarat sah puasa Ramadan berikutnya itu di sini adalah berakal sehat atau tidak gila. Maksudnya yaitu mentalnya itu tidak cacat mental atau mabuk gitu. Karena di sini diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, 3 golongan yang tidak terkena hukum syar'i adalah orang yang tidur sampai ia terbangun, orang yang gila sampai ia sembuh, dan anak-anak sampai ia baligh. Nah, di sini bahwa syarat sah puasa itu harus berakal sehat. Lalu yang keempat adalah kuat menunaikan ibadah puasa atau mampu untuk mengerjakan ibadah puasa. Nah, di sini kenapa masuk dalam syarat sah puasa? Karena bila tidak mampu maka wajib hukumnya untuk mengganti puasa pada hari lain di luar bulan Ramadan atau dengan membayar fidyah gitu. Karena puasa itu kalau puasa Ramadan itu kan hukumnya wajib, maka harus menggantikan puasa pada hari lain di luar bulan Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah yang lainnya itu tidak harus digantikan. Kalau puasa wajib harus digantikan seperti tadi, nazar atau kifarat gitu. Nah, yang kelima itu sudah ada yang mengetahui masuknya bulan Ramadan. Nah, di sini syarat sah puasa itu ketika kita masuk puasa bulan Ramadan, kita harus seseorang itu sudah mengetahui apakah bulan Ramadan ini sudah masuk dalam bulan Ramadan, karena kalau belum masuk maka puasa itu tidak sah karena syarat sahnya tidak terpenuhi. Nah, ada lagi yang syarat sah itu suci dari haid, suci dari haid atau nifas seperti itu. Oke, pokok pembahasan selanjutnya yaitu rukun puasa. Nah, rukun puasa di sini Indun ambil dari kitab Safinatun Najah yang mana di dalamnya arkanuhu salasatun, yang artinya rukun puasa itu ada 3. Yang pertama niyatun lailan likulli yaumin fil ardi. Intinya yang pertama yaitu niat. Nah, niat puasa menurut Muhammad Al-Hisni berkata, la yasihhu shauma illa biniyatin lil khabar wa mahalluhal qalb wa la yushtarutun nutqu biha bila khilafin. Puasa tidaklah sah kecuali dengan niat, karena ada hadis yang mengharuskan hal ini. Letak niat adalah di dalam hati dan tidak disyaratkan dilafazkan. Kifayah Al-Akhyar halaman 248. Dan menurut Muhammad Al-Khatib juga berkata, innamal a'malu binniyati wa mahalluhal qalbu wa la takfi bil lisani wa qata'an wa la yushtaratu talaffuzu biha qat'an. Yang artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat, namun niat letaknya di hati. Niat tidak cukup di lisan, bahkan tidak disyaratkan melafazkan niat. Al-Iqna halaman 404. Nah, di sini mengharuskan bahwa rukun
puasa itu yang pertama adalah niat puasanya. Nah, yang kedua dalam kitab Safinatun Najah ini bahwa tarku mufattirin dakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'dzurin, yang mana artinya maksudnya itu meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri dari berbagai pembatalan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dan yang terakhir yaitu shaimun, yang artinya orang yang berpuasa. Maaf, di situ ini belum dicantumin. Jadi rukun puasa di dalam kitab Safinatun Najah itu ada 3. Yang pertama niat, yang kedua itu meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, dan yang ketiga adalah shaim, yang berpuasa. Oke, pokok pembahasan selanjutnya yaitu sunnah berpuasa. Apa saja sih sunnah dalam puasa itu? Yang pertama adalah sahur, bersahur atau makan sahur. Nah, di sini meskipun sahur itu tidak wajib dilakukan dan di sini hukumnya sunnah, akan tetapi ada berkah di baliknya jika kita semua melaksanakannya, di mana Rasulullah menganjurkan Rasulullah menganjurkan bahwa kita sebelum puasa alangkah baiknya untuk melaksanakan sahur terlebih dahulu. Di sini juga dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah karena sahur itu barokah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini juga Rasulullah menjelaskan bahwa yang namanya sahur itu tidak perlu banyak-banyak, harus ada nasi, harus ada ini, harus ada semuanya. Tapi cukup dengan segelas air putih saja itu pun sudah termasuk sahur. Nah, dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata, sahur itu barokah, maka jangan tinggalkan meski hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Hadis riwayat Ahmad. Nah, yang kedua dari sunnah berpuasa yaitu melambatkan bersahur. Nah, ketika kita setelah sholat tarawih, kalau bulan puasa itu tuh ya, karena kebanyakan yang sahur itu hanya untuk puasanya itu puasa Ramadan, sedangkan yang puasa-puasa sunnah itu kadang kita tidak menjalankan sahur ya. Nah, nggak apa-apa, tapi lebih baiknya itu kita melaksanakan sahur terlebih dahulu. Nah, sahur boleh dilakukan jam 12, jam 11, kan tergantung niatnya. Kita niatnya apa? Niatnya untuk sahur boleh, tapi di sini alangkah baiknya itu sunnahnya itu melambatkan bersahur. Kira-kira pukul 3:30 gitu, 3:30 atau jam 4-an. Nah, di sini dari Abu Dzar Al-Ghifari dengan riwayat marfu', umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Nah, lalu yang ketiga, meninggalkan perkara atau perbuatan yang keji. Nah, di sini dalam sunnah berpuasa kita harus meninggalkan sesuatu perkara atau perbuatan yang keji. Contohnya itu seperti menggosipi orang, terus berkata yang tidak-tidak. Itu lebih baik kita jangan melakukan hal yang seperti itu. Nah, yang keempat, segera berbuka setelah masuknya waktu berbuka. Nah, di sini tadi yang sahur itu kita melambatkan, sedangkan setelah pas berbukanya itu kita harus segera berbuka.
Nah, di sini dari Sahal bin Sa'ad bahwa Nabi SAW bersabda, umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan berbuka. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini karena di sini menyegerakan berbuka puasa itu tidak harus, di sini Nabi itu tidak menganjurkan berbuka puasa itu harus ada kolak, harus ada nasi, harus ada semuanya. Tapi cuman seteguk air pun itu sudah termasuk menyegerakan berbuka puasa. Ketika tong 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 Allahu Akbar, nah itu langsung kita minum air membaca doa terlebih dahulu, lalu minum air atau bisa sebutir kurma. Nah, selanjutnya yaitu berbuka dengan yang manis-manis. Nah, di sini kita disunahkan untuk berbuka yang manis-manis seperti kurma atau pepaya. Terus kalau di Indonesia itu biasa pakainya kolak gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu menjaga tutur kata dan anggota tubuh. Nah, sama aja seperti meninggalkan perkataan atau perbuatan yang keji. Terus selanjutnya memperbanyak sedekah. Nah, yang selanjutnya itu membaca Al-Quran. Terus memberi makan orang yang berbuka puasa itu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi makan, dalam kurung maksud makan di sini adalah berbuka puasa untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti orang yang diberi makannya itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Masya Allah sekali, tabarakallah. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Nah, selanjutnya berarti itu adalah sunnah berpuasa. Sebenarnya banyak banget, masih banyak lagi sunnah-sunnah berpuasa dari berbagai rujukan. Indon hanya ngambil beberapa dari rujukan di kitab dan di yang lainnya. Nah, selanjutnya pokok pembahasan selanjutnya itu adalah perkara makruh dalam berpuasa. Apa saja sih perkara-perkara yang makruh dalam berpuasa itu? Yang pertama di sini adalah berkumur-kumur yang berlebihan. Nah, berlebihan. Untuk berkumur-kumurnya saja boleh, tapi jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik. Nah, maksud di sini itu kumur-kumur yang berlebihan itu contohnya ketika kita wudhu. Nah, kita masukkan air yang banyak sampai itu ada beberapa tetes air yang masuk ke kerongkongan kita, namun kita tidak tahu gitu. Nah, makanya untuk menghindari hal tersebut, lebih baik ketika wudhu itu, kan kumur-kumur itu kan termasuknya sunnah dalam wudhu. Jadi kalau sedang berpuasa, langkah baiknya itu mengerjakan yang wajibnya saja. Selanjutnya yang kedua itu merasa makanan dengan lidah. Nah, ini sebenarnya boleh, tapi ditakutkan. Nah, ditakutkan di sini ada beberapa rasa itu nyangkol, tersisa di dalam lidah ataupun sampai datang ke kerongkongan dan mengakibatkan tertelannya kan air liur masuk ke dalam mulut, maksudnya air liur yang ada di dalam mulut terus langsung ke bawah kan. Nah, ketika kita menelan seperti itu, nah itu ditakutkannya itu masuk. Jadi di sini merasa makanan dengan lidah itu masuknya ke dalam perkara yang makruh. Selanjutnya berbekam kecuali perlu. Nah, terus yang keempat memandang lama wanita atau laki-laki, ini hukumnya makruh. Boleh tapi hukumnya makruh. Lalu tidur secara berlebihan.
ketika kita banyak orang yang bilang kalau lagi puasa Ramadan itu tidur itu dapat pahala, tapi di sisi lain kita tidak mengerjakan hal-hal lainnya seperti seharusnya ngaji, nggak mengaji, tidur sampai berlebihan, sampai berjam-jam yang seharusnya kerja, tidak kerja, itu tidak diperbolehkan gitu. Nah lalu mandi dengan menyelam, maksudnya seperti berenang, seperti itu. Nah ketika kita berenang atau mandi dengan menyelam, ditakutkannya si air itu masuk ke dalam lubang-lubang kita seperti hidung, mulut, mata, terus telinga. Nah itu kan masuknya sesuatu benda dari luar ke dalam tubuh kita itu kan dapat membatalkan puasa. Jadi di sini hukumnya makruh kalau lagi puasa terus berenang gitu. Lalu mengumpulkan ludah. Kebanyakan di sini anak kecil, ya bahkan orang dewasa juga mungkin pernah mengumpulkan ludah karena kerongkongannya kering banget, jadi mengumpulkan ludah lalu baru ditelan. Nah ini termasuk perkara yang makruh juga dalam berpuasa. Lalu ada lagi di sini ghibah, merasakan orang, menggunjing orang. Ini hukumnya makruh. Dan perkara makruh dalam berpuasa itu masih banyak lagi, bisa dilihat dari beberapa sudut pandang atau dari beberapa kitab-kitab yang lainnya. Oke, pembahasan kita selanjutnya yaitu perkara yang membatalkan puasa. Apa saja sih perkara-perkara yang membatalkan puasa? Di antaranya itu yang pertama makan dan minum. Ini sudah pasti membatalkan puasa, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, ke dalam mulut kita. Nah, itu adalah membatalkan puasa. Lalu haid atau nifas, orang yang nifas itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa karena dalam keadaan yang kotor. Karena puasa itu kan harus dalam keadaan yang suci, bersih. Jadi orang yang haid atau orang yang nifas itu dapat membatalkan puasanya. Lalu muntah-muntah secara sengaja, maksudnya muntah-muntah secara sengaja itu tangannya dimasukkan ke dalam mulut supaya muntah, terus nanti puasanya jadinya nggak puasa. Itu kebanyakan di anak kecil karena nggak tahan mungkin laparnya, jadi dia masukkan tangan jadinya muntah dan akhirnya puasanya batal dan minum makan. Oke, selanjutnya sampainya sesuatu yang cair ke tenggorokan. Itu seperti minuman ataupun sesuatu yang dimasukkan bukan dari mulut terus sampai ke tenggorokan, itu adalah perkara yang membatalkan puasa. Lalu sampainya sesuatu ke pencernaan, baik zat cair ataupun tidak, seperti orang yang disuntik, terus orang yang diambil darahnya gitu. Itu tuh termasuk perkara yang membatalkan puasa. Lalu gila atau hilang akal. Nah, ini sudah termasuk perkara yang membatalkan puasa karena syarat sah puasa itu sendiri harus akalnya itu sehat. Jadi kalau yang gila atau hilang akal yaitu maka puasanya adalah batal. Selanjutnya bersenang-senang antara pusar sampai lutut. Lalu berenang itu dapat membatalkan puasa apabila di sini berenangnya itu dalam kutip apabila kita itu merasa bahwa ada yang masuk ke dalam telinga, karena pasti secara tidak langsung ketika kita masuk menyelam ke dalam air
Nah, kita itu air itu masuk ke dalam hidung, mata, terus telinga, dan itu mengakibatkan masuknya sesuatu ke dalam anggota kita dan membatalkan puasa. Selanjutnya, mengeluarkan air mani. Bagi seorang laki-laki itu maka puasanya itu batal. Lalu yang terakhir yaitu murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Nah, itu sudah membatalkan puasa karena syarat sah puasa yang pertama harus Islam. Kalau dia sudah murtad atau keluar dari Islam, maka kewajiban untuk melaksanakan puasanya itu dibatalkan. Oke, pokok pembahasan selanjutnya yaitu waktu-waktu yang dilarang berpuasa. Apa saja sih waktu-waktu yang dilarang berpuasa itu? Yang pertama, pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di situ kita dilarang untuk melakukan ibadah puasa. Lalu pada hari tasyrik, terus puasa sepanjang masa, terus puasa yang dikhususkan pada hari Sabtu dan Jumat itu tidak diperbolehkan atau dilarang. Terus puasa di Arafah, lalu puasa wisol. Puasa wisol itu disambung-sambung, menyambung. Puasanya itu menyambung terus. Lalu puasa mendahului Ramadan. Maksudnya mendahului Ramadan itu belum masuknya waktu Ramadan tapi kita sudah melaksanakan puasa Ramadan. Nah, itu dilarang, termasuk waktu yang dilarang untuk berpuasa. Lalu ketika haid dan nifas, ini sudah pasti karena syarat sah puasa itu adalah suci, harus bersih, sedangkan orang yang haid dan nifas adalah orang yang kotor, jadi termasuk yang dilarang berpuasa. Nah, pokok pembahasan yang terakhir yaitu hikmah puasa. Apa saja sih? Sebenarnya hikmah puasa itu banyak, ini ambil beberapa saja. Yang pertama, melatih ketabahan dan kesabaran. 2, menggapai derajat takwa, menjadi lebih disiplin, menjadi lebih bersyukur, menjadi seseorang lebih peduli terhadap sesamanya. Terus mulai beranjak menjadi lebih baik dan harus lebih baik. Terus mempererat silaturahmi dan masih banyak hikmah puasa yang lainnya. Oke, cukup sekian pemaparan dari Hindun, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pemaparan tentang sholat ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.